Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, di mana pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di perkuliahan pagi ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Mulia Alin Syira dan teman saya Lestari Fitrianti Utami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pemaparan dari kelompok kami tentang mendefinisikan media cyber. Apa sih itu media cyber? Apa pengertian media cyber? Untuk lebih jelaskan, saya persilahkan kepada Saudari Lestari Fitrianti Utami untuk menjelaskan mengenai media cyber. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari media cyber. Mendefinisikan media cyber. Dalam literatur akademis, banyak penyebutan yang dapat disematkan untuk media cyber atau cyber media, misalnya seperti media online, digital media, media virtual, e-media, network media, media baru, dan media web. Penggunaan term media dirasa lebih sesuai karena yang pertama, kata itu bisa dimasukkan dalam kelompok kajian cyber seperti cyber culture atau budaya cyber yang sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penyebutan media tidak sekedar merujuk pada teknologi tetapi juga pada aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, kata cyber itu sendiri merupakan diskursus yang bisa ditelusuri dan mengandung makna yang cukup luas. Kemudian selanjutnya ada era media baru. Pakar Strauber dan Laros pada tahun 2002 mereka mencatat bahwa adanya perubahan terminologi yang menyangkut pada media. Perubahan itu berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal atau mass production, pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa. Kemudian adapun menurut pakar yaitu Nicholas Gain dan David Beer 2008, mereka memaparkan karakteristik media baru dengan term network, interactivity, information, interface, archive, dan simulation. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara era media pertama dan era media pertama. Era media pertama ini mewakili konteks media lama yaitu broadcast. Dia sifatnya tersentral atau dari satu sumber ke banyak khalayak. Kemudian dia komunikasinya terjadi dengan satu arah. Selanjutnya terbuka peluang sumber atau media untuk dikuasai. Media merupakan instrumen yang melanggengkan strata dan ketidaksetaraan kelas sosial. Terfragmentasinya khalayak dan dianggap sebagai massa. Media dianggap dapat atau sebagai alat mempengaruhi kesadaran. Kemudian ada era media kedua atau interactivity. Dia sifatnya tersebar dari banyak sumber ke banyak khalayak. Komunikasinya terjadi timbal balik atau dua arah. Kemudian tertutupnya penguasaan media dan bebasnya kontrol terhadap sumber. Selanjutnya, media memfasilitasi setiap khalayak atau warga negara. Khalayak bisa terlihat sesuai dengan karakter dan tanpa meninggalkan keragaman identitasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada media melibatkan pengalaman khalayak baik secara ruang maupun waktu. Nah, ini bermakna bahwa pada media baru, khalayak tidak sekedar ditempatkan sebagai objek yang menjadi sasaran dari pesan. Khalayak dan perubahan teknologi media serta pemaknaan terhadap medium telah memperbarui peran khalayak untuk menjadi lebih interaktif terhadap pesan itu. Selanjutnya, Manovic menyodorkan ada dua tipe lagi untuk mendekati kata interactivity dalam perspektif media baru, yaitu yang pertama ada tipe terbuka atau open dan tertutup atau close.
Terbuka ini, halayak tidak sekedar disodorkan pilihan, tetapi bisa menentukan cara mengakses media baru sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian pada tipe tertutup ini hanya membatasi halayak untuk mengonsumsi media sesuai dengan struktur atau pilihan yang sudah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Mulia Alinsyirah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Lestari. Dari segi perangkat media, era media baru juga ditandai dengan apa yang disebut konvergensi media yang terintegrasi dari 3 aspek, yaitu telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa dalam satu medium. Konferensi ini pada kenyataannya menghamburkan perbedaan antara telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa itu sendiri. Melalui penyebutan multimedia dan internet, apa yang disebut sebagai data yang bersifat pribadi maupun berkreasi menjadi multifungsi. Suatu jaringan telepon, baik melalui kabel maupun satelit, sebagai contoh, tidak hanya melayani dan mengoneksikan antara pengguna telepon, tetapi ia menjadi medium untuk proses distribusi data lainnya. Di era media interaktif, halayak dimungkinkan untuk melakukan umpan balik. Halayak bisa menjadi konsumen dan saat itu bisa menjadi produsen dari informasi. Realitas virtual interaksi media cyber melalui 4 level, yaitu 1. Media interaktif memungkinkan komunikasi banyak pihak atau multilateral communication. Level ini menandakan dimensi ruang yang ditawarkan oleh media digital yang bisa melibatkan banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian yang kedua, terjadinya sinkronisasi, bahwa media interaktif dalam dimensi waktu ini menunjukkan interaksi antar pengguna yang bisa dilakukan baik melalui waktu yang sama maupun pengguna bebas menentukan sendiri waktu komunikasi tanpa menghilangkan atau menghambat proses komunikasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, terjadinya keleluasan kontrol dari para pengguna yang melakukan interaksi. Ini merupakan dimensi kebiasaan di mana para pihak media cyber tidak lagi dibatasi oleh siapa sender dan receiver. Kemudian yang keempat, proses interaksi sejalan dengan pemahaman makna dan konteks yang melibatkan para pengguna. Ini disebut dengan level tertinggi, yakni terkait dengan dimensi mental. Meski secara teknis, setiap halayak yang memiliki koneksi ke internet, ia akan masuk ke dalam jejaring dan terhubung. Ketika keempat level atau dimensi ini muncul, maka pada saat itulah interaksi media cyber itu terjadi. Sebagai kesimpulannya, oleh karena itu, membincangkan media interaktif di internet atau media cyber tidak sekedar membahas persoalan perangkat semata, tetapi juga melibatkan beberapa aspek para penggunanya. Perangkat akan berjalan sesuai dengan prosedur atau bahasa program yang telah ditetapkan. Penggunalah yang pada akhirnya akan menentukan proses komunikasi melalui perangkat itu. Bukan berarti bahwa komunikasi langsung menjadi tidak efektif, namun kehadiran media cyber merupakan upaya membawa komunikasi langsung beserta aspek dan semua hal di dalamnya menuju komunikasi yang termediasi. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.